Shalom, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Kita kembali pada kesempatan ini akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mengisi waktu kita untuk masuk di dalam peristirahatan kita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, biar kami boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan, menguatkan kami, menyegarkan kami, dan kami boleh melihat firman Tuhan itu akan membangun iman kami, dan kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan, dan saya beri judul firman Tuhan hari ini, mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apa sih artinya mengasihi Tuhan dengan benar? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita mau mengasihi Tuhan dengan benar, kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca apa yang diperintah-perintahkan Tuhan dalam Alkitab, maka kita akan paham dan mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, seorang tokoh yang terkenal, yaitu Raja Daud, ya. Dia terkenal yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Dia terkenal sangat dekat dengan Tuhan. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, ya. Daud mengungkapkan perasaan atau isi hatinya kepada Tuhan. Dia katakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita melihat apa ungkapan Daud di sini, arti mengasihi Tuhan yaitu melalui isi hati kita atau ungkapan dari dasar hati kita untuk Tuhan. Di sini dikatakan tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa kalau sudah sangat haus, benar-benar dia berusaha mencari sampai mendapatkan air. Sekalipun mungkin banyak tantangan, banyak hambatan seekor rusa untuk mendapatkan air. Tapi dia berusaha sampai dia mendapatkannya. Saudara, Daud mengungkapkan ini, dia menggambarkan seperti rusa. Itulah hati Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang sama pun harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus selalu merindukannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus seperti rusa yang haus merindukan Allah. Merindukan suaranya. Banyak orang hari-hari ini, khususnya kalangan Kristen, tidak merindukan Tuhan lagi dan suara firman-Nya. Mereka mengabaikan suara Tuhan. Bahkan mereka cuek, acuh tak acuh dengan suara Tuhan. Padahal kalau kita sadar bahwa hidup kita ini Tuhan yang memilikinya. Tuhan yang menciptakannya. Oleh sebab itu Daud memberikan gambaran kepada kita, contoh kepada kita, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini
harus selalu merindukan Tuhan. Ada 4 arti mengasihi Tuhan. 4 hal arti mengasihi Tuhan. 1, mengasihi Tuhan lewat ungkapan suara kita dari dasar hati kita, yaitu puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, jangan hilang pujian kepada Allah. Jangan hilang dalam diri kita untuk menyembah Tuhan. Karena Allah sangat senang dipuji, disembah. Allah mau kita memuliakan Dia. Jadi yang pertama, arti mengasihi Tuhan lewat hati kita dalam pujian kita kepada Tuhan. Agungkan Dia di rumah, dimanapun, di ibadah. Jangan yang lain sudah bersorak-sorai, yang lain menganggap kalian aja yang memuji Tuhan. Diam begitu saja. Padahal dalam sebuah ibadah, kita diminta untuk datang beribadah memuji Tuhan. Daud selalu mengasihi Tuhan dengan memuji Tuhan. Tidak sedikit lagu-lagu mazmurnya dia ungkapkan kepada Tuhan. Dia berkata, aku rindu rumah Tuhan. Aku rindu bait Tuhan. Itu ungkapan pujian kepada Tuhan. Aku mau bermazmur baginya. Saudara, oh sangat indah kalau saudara mengasihi Tuhan dengan pujian saudara. Lagu yang saudara tahu. Jangan lagu yang saudara tidak tahu. Supaya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan atau hubungan saudara dengan Tuhan dalam pujian. Itu kelebihannya kalau kita memuji Tuhan. Kita akan terikat dengan roh Tuhan. Roh yang akan membawa pujian kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan, penghiburan. Dan kita akan melihat kita lebih selalu akan dekat dengan Tuhan dan mengasihinya. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan lewat ketaatan kita. Tadi pujian yang keluar dari dalam hati kita. Kedua, mengasihi Tuhan lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 22 ayat 39 berkata di sana, menyampaikan kalau ukuran kita, ya, seringkali kita mengasihi Tuhan, ukuran mengasihi orang lain sama besarnya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ukurannya kita harus mengasihi orang lain. Saudara, mengasihi Tuhan, Tuhan ajarkan kita belajar mengasihi orang lain. Baru kita akan kelihatan dan nampak bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi tolak ukur bahwa kita mengasihi Tuhan, kita nyatakan, praktekkan dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan lewat ketaatan. Perintah Tuhan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Ini yang menjadi tolak ukur, saudara. Salah satunya, kita mengasihi Tuhan. Jangan kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bertindak seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi, mengasihi Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Karena mengasihi Tuhan harus tercermin dari ketaatan kita kepadanya. Melakukan kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya, kita taati. Agar supaya
Itu bukti dalam ketaatan kita, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengasihi Tuhan artinya selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita tahu bersama ada sebuah kisah dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Maria dari Betania yang duduk di kaki Yesus mendengarkan Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya rindu dekat dengan Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan dia merenungkan dalam isi hatinya. Merenungkan firman-Nya dalam isi hatinya. Merenungkan perkataan Yesus, dia simpan dalam hatinya. Kita tahu bersama firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu adalah emas yang berharga bagi kita. Lebih murni daripada madu, ya kata pemazmur. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan dalam ketaatan, dalam dekat dengan Tuhan, ini yang Allah mau. Banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia jauh dari Tuhan. Ibadah aja sulit, ibadah aja tidak mau. Katanya mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah datang beribadah, memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Mengasihi Tuhan, kita harus buktikan dari sikap tindakan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan berkata bahwa saya ini kuat, saya ini bisa sendiri. Oh, tidak, saudara. Kita ini hanyalah ciptaan. Ketika kita dikagetkan dengan masalah besar, saudara, jangan pikir kita mampu mengatasinya. Apalagi hal-hal yang mendadak, tiba-tiba. Bisa aja kita langsung putus asa, menangis, dan lain-lain terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun hidup kita ini, kita belajar mengasihi Tuhan dengan hati, ketaatan kita, dan tindakan kita dekat dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengasihi Tuhan artinya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, karena itu yang diminta Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengutamakan Tuhan itu dengan segenap hati. Jiwa, akal kita tempatkan semua untuk Tuhan. Sebagai sebuah prioritas atau paling utama, kita tempatkan hati kita, jiwa, dan akal kita. Itu artinya kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dari segala yang utama di dunia ini. Utamakan Tuhan. Jangan mengasihi dunia. Karena mengasihi dunia bukan menguatkan kita, tapi akan mengecewakan kita. Karena hidup kita ini atas karunia Tuhan, atas pemberian Tuhan. Saudara tahu, saya mau sampaikan, kita tidak bisa mencintai semua hal yang ada di dunia ini. Seperti uang, harta, keluarga, dan sebagainya. Lalu mengasihi Tuhan ala kadarnya. Nggak bisa, saudara.
Kita mengasihi dunia dengan isinya, lalu mengasihi Tuhan ala kadarnya. Nggak bisa. Kita harus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita boleh punya uang, harta, keluarga, apa saja, pangkat. Itu nggak salah, itu juga pemberian Tuhan. Tapi ingat, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kepada kita, kembalikan semua itu kepada Tuhan dengan kasih. Karena sumber segala dari sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi, bagaimana mungkin kita memprioritaskan dunia ini? Kita harus prioritaskan Tuhan. Urutan yang paling pertama dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, bahkan penderitaan yang kekal. Memang terkadang ada penghalang. Salah satunya adalah kedagingan kita. Kita sulit mengasihi Tuhan karena penghalangnya adalah godaan dunia lewat keinginan daging kita. Jadi, jangan heran saat kita masih mengikatkan diri dengan status, harta, kesenangan, dan kedagingan kita. Kita tidak akan pernah benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kalau kita masih terikat dengan perkara-perkara dunia. Itu boleh ada dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga. Tapi mari berpikirlah yang benar, bahwa apa yang kita miliki hari ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semuanya akan binasa. Oleh sebab itu, serahkan dan kembali mengasihi Tuhan seluruh hidup kita, agar kita bahagia, sejahtera, dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kemenangan selalu terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan benar-benar mengalami Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan hati kami, dengan sikap dan tindakan kami, supaya Tuhan benar-benar tetap ada dalam hidup kami. Berkati kami, lindungi kami. Ketika kami dalam masalah, dalam persoalan, sakit penyakit, beban berat, Tuhan, kami hanya minta dan serukan kepadamu. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami, menjaga kami, supaya apa yang kami kerjakan selagi kami ada di dalam dunia ini, semua akan nyata bahwa adalah penyertaan Tuhan sendiri saja. Berkati umat-umat Tuhan, berkati para pendengar renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan.